Hai, nama saya Rizal Afandi. Saya dari kelas KWN K06. Welcome teman. Saya di sini akan memberitahu masalah yang terjadi saat pandemi ini terjadi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Nah, kita semua tahu tentang musibah yang terjadi di Indonesia tercinta ini, atau juga bisa disebut musibah yang terjadi di seluruh penjuru dunia ini. Di awal tahun, kita dikagetkan dengan banyak isu, dari masalah perang hingga masalah virus. Dan kita semua tahu bahwa virus itu tak benar adanya. Dan virus ini biasanya disebut dengan COVID-19. Dan yang membuat virus ini sangatlah berbahaya dan menjadi pandemi adalah dengan penularannya yang sangat cepat. Dalam kurang 6 bulan saja, virus ini telah menyebar ke seluruh dunia. Sampai-sampai WHO menyuruh kita untuk work from home atau bekerja di rumah. Semua kegiatan yang biasanya kita lakukan di luar rumah harus dikerjakan di dalam rumah. Sampai-sampai proses belajar mengajar pun juga harus dikerjakan di rumah. Dan untuk Indonesia sendiri, virus ini diketahui pada bulan Maret dan terus berlanjut hingga sekarang. Dan bagaimana kebijakan pemerintah kita? Kebijakan pemerintah kita sama dengan WHO, menyuruh kita untuk work from home. Dan kebijakan ini dianggap sangat benar karena dianjurkan oleh WHO itu sendiri. Untuk kebijakan ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Untuk sisi positifnya, kita semua bisa mengerjakan semua hal yang kita kerjakan di luar rumah, mengerjakannya di dalam rumah. Tapi untuk orang yang mempunyai ekonomi dan pekerjaan tidak menguras tenaga seperti pekerjaan kantoran, itu sangatlah gampang dan yang gak mudah bagi mereka. Dan dampak negatifnya adalah untuk masyarakat kecil seperti tukang becak atau masyarakat kecil yang menjadi buruh pabrik, mereka tidak bisa melakukan pekerjaan di dalam rumah karena pekerjaan mereka diwajibkan harus keluar dari rumah. Karena itu masalah ekonomi terjadi dan banyak masyarakat kecil yang resah karena kebijakan ini, dikarenakan jika kita melanggar, kita kena hukuman. Jika kita tidak melanggar, ekonomi kita akan berantakan. Mereka juga harus mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tapi ya, bagaimana lagi? Karena semua masalah itu terjadi, pemerintah kita sampai kebingungan bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tetapi bagaimana juga mengatasi masalah virus ini. Sampai-sampai pemerintah mencetuskan lockdown total yang dianggap di negara lain berhasil, tapi untuk negara kita sepertinya tidak bisa. Karena mayoritas negara kita adalah pekerja di luar rumah. Untuk mementingkan hak asasi manusia, pemerintah Indonesia sampai kebingungan. Dan setelah lockdown yang dianggap tidak cocok untuk Indonesia, terciptalah PSBB, yaitu PSBB sendiri. Ya, PSBB atau kita juga bisa disebut pembatasan sosial berskala besar, yaitu
kebijakan yang diterapkan pertama kali di Provinsi DKI Jakarta, karena provinsi inilah yang menjadi pusat pertama virus ini diketahui dan positifnya paling banyak di Indonesia sampai saat ini. Dan DKI Jakarta termasuk pusat pemerintahan dan pusat industri kita. Nah, karena PSBB ini, maka untuk masalah ekonomi meskipun belum bisa disebut teratasi, tapi mending karena tidak merusak ekonomi itu sendiri. Kenapa? Di PSBB ini kita diberikan kelonggaran untuk orang-orang yang dapat bekerja di luar, akan bekerja di luar. Untuk kantor-kantor yang kemarin diliburkan bisa boleh masuk lagi, dan semua orang boleh keluar, tapi dengan catatan harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah sendiri, yaitu bila keluar harus memakai masker, dan jika tidak penting lebih baik di dalam rumah. Dan kebijakan ini ada jam batas malamnya untuk tempat-tempat seperti restoran atau warung yang melebihi jam batas malam akan dikenakan denda dan sanksi paling berat, yaitu dia tidak boleh membuka tempat itu lagi selama pandemi ini, meskipun tempat lain masih bisa buka. Itulah yang diresahkan sampai saat ini. Tapi bagaimana lagi? Itu kebijakan pemerintah kita. Kita harus menaati peraturan pemerintah kita sendiri. Tetapi ada dampak negatifnya lagi. Masalah PSBB ini, untuk orang-orang yang masih memiliki pekerjaan maupun punya pekerjaan wira swasta sendiri seperti berdagang maupun apapun itu, mereka bisa melakukannya. Tetapi untuk orang-orang yang buruh pabrik bagaimana? Karena selama pandemi ini banyak sekali perkantoran dan pabrik-pabrik yang memerintahkan pegawainya untuk menutupi kerugian yang terjadi selama pandemi ini. Dan jumlah orang yang dikeluarkan tidaklah sedikit, itu banyak. Untuk orang-orang itu yang telah dikeluarkan dari kantor ataupun dari pabriknya, kalau mereka mempunyai skill lain dan bisa melakukan skill itu, mereka enak, seperti berdagang ataupun apapun, tapi lebih efektif berdagang. Tapi untuk orang yang tidak bisa survive karena tidak memiliki bakat apapun, bagaimana? Kasihan. Mereka harus mencari cara untuk mempertahankan uang mereka dengan sisa uang mereka. Tanpa mereka bekerja, tapi mereka harus tetap hidup, menghidupi diri dia maupun kalau berkeluarga menghidupi keluarga dia. Maka dari itu masalah ekonomi terjadi lagi, dan itu sangatlah membingungkan bagi pemerintah. Bagaimana tidak? Bagaimana mengatasi masalah ini, tapi dengan mengatasi masalah virus tanpa merecoki masalah PSBB. Maka dari itu pemerintah melakukan kebijakan memberi bantuan per bulan untuk orang-orang yang terkena dampak ekonomi saat pandemi ini. Karena pemerintah sendiri di dalam UUD ada salah satu pasalnya, pemerintah harus merawat dan menjaga masyarakat miskin, dan masyarakat itu juga termasuk orang-orang yang terkena pandemi ini, dan itu bisa dikatakan musibah. BNPB juga yang menangani, dan kita lihat dari DKI Jakarta sendiri, PSBB masih tetap berlangsung sampai sekarang.
Dan kota-kota lain atau provinsi lain sudah mengikutinya. Ada yang berhasil, ada yang sudah selesai, tapi ada juga yang masih berlanjut hingga sekarang. Untuk masalah ekonomi, saya anggap itu selesai sih. Karena jika kita membahas masalah ini lebih dalam lagi, kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Pemerintah aja susah membahas masalah ini, apalagi kita sebagai orang kecil. Dan kita akan beralih ke masalah pendidikan. Mengapa masalah pendidikan? Karena selama pandemi ini terjadi, pendidikan juga terhambat dong. Proses belajar mengajar di rumah. Kita semua tahu bahwa bulan Maret adalah bulan di mana semua anak yang masih sekolah maupun kuliah waktunya untuk ujian tengah semester. Untuk anak-anak yang kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 itu adalah waktu mereka untuk fokus belajar untuk menghadapi UNAS. Tetapi bagaimana lagi, pandemi ini sudah terjadi. Mereka tetap di rumah, tapi tetap mereka belajar. Tapi caranya bagaimana? Mereka harus fokus belajar di rumah, padahal belajar di sekolah pun terkadang mereka tidak fokus, apalagi di rumah. Untuk anak kelas 6 dan anak kelas 9 dan 12 sangatlah sulit karena mereka harus belajar untuk menghadapi UNAS tahun ini. Tapi mereka tidak boleh sekolah, tidak boleh berkerumun. Itu sangatlah sulit untuk anak zaman sekarang. Maka dari itu pemerintah kita, Menteri Pendidikan kita sampai mengambil kebijakan yang sangat, saya anggap sangat matang, karena beliau mengadakan rapat terlebih dahulu dengan rapat online. Beliau mengatakan bahwa UNAS tahun ini ditiadakan, dan untuk kelas-kelas lainnya yang tidak menghadapi UNAS tetap melaksanakan ujian di rumah dengan metode daring dengan pengawasan orang tua sendiri. Dan pemerintah sendiri juga memberi tugas melalui televisi agar anak-anak tidak bermalas-malasan saat di rumah, karena mereka banyak menganggap ini adalah liburan, padahal ini tetaplah belajar tapi tetap di rumah, sekolah di rumah sih. Dan untuk kita mahasiswa yang sedang kuliah juga melakukan pembelajaran lewat daring, sampai-sampai UTS dan UAS pun lewat daring. Bahkan skripsi pun yang dianggap susah juga melewati daring. Dan ada kabar sih bahwa wisuda juga akan online. Apakah bisa? Masalah skripsi emang bisa. Untuk wisuda online kita tunggu saja. Nah, dari itu kita harus bersyukur karena kita survive, karena kita bisa survive dari dampak pandemi ini dan masih bisa berkumpul bersama keluarga, meskipun kita tetap menjaga jarak. Bila di dalam rumah harus mencuci tangan sesering mungkin, apalagi untuk yang habis keluar rumah. Dan meskipun di luar sana banyak yang berjuang untuk mengatasi pandemi, di sini saya hanya berpesan untuk teman-temanku dan adik-adikku, janganlah sering-sering keluar rumah. Dan jika harus keluar rumah, patuhilah protokol kesehatan yang telah ada. Pakailah masker saat keluar rumah,
jangan berkerumun di tempat keramaian, hindari tempat ramai, cuci tangan setelah keluar, dan jangan nongkrong. Kalau mau pandemi ini selesai di Indonesia, patuhilah. Kasihan bro. Dan pesan saya untuk seluruh tenaga medis, polisi, TNI, dan seluruh garda terdepan yang menangani virus ini atau memerangi virus ini, semangatlah, berjuanglah, janganlah pantang menyerah. Meskipun kita tahu engkau semua sudah capek untuk menghadapi masyarakat kita dan menghadapi pandemi ini, tetapi tetap semangatlah. Kita sini hanya bisa memberi semangat dan patuh terhadap aturan yang dibuat. Harapanku adalah saat pandemi ini berakhir, kita semua bisa keluar rumah lagi. Dan saya sendiri, saya akan pergi bersama sahabat saya ke Jogja mungkin, atau mendaki gunung atau kemana gitu. Dan selama perjalanan kita akan mengabadikan semua momen tersebut dalam bentuk video sebagai reward telah berakhirnya pandemi ini dan bisa dikenang lagi suatu saat. Ya, sekian dari saya. Bye, and jangan lupa cuci tangan dan stay at home. Dah.